Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih melanjutkan perbincangan kita hari ini. Yang kita tahu hari ini sidang peninjauan kembali atau PK terhadap Saka Tatal ini kembali dilanjutkan. Dan rencananya pihak dari Saka Tatal ini dari tim kuasa hukum Edwin Partogi mengatakan ada 8 saksi fakta yang sudah disiapkan untuk memberikan keterangannya di muka persidangan di hari ini. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, ini kan kalau kita lihat ada 10 atau 11 novum yang kemudian sudah diberikan kepada muka persidangan pada sidang sebelumnya yang kemudian sudah ditolak oleh jaksa begitu ya. Nah, apakah kesaksian dari saksi fakta ini, keterangan dari saksi fakta yang disiapkan oleh Saka Tatal ini masih relevan untuk menguatkan novum? Prof. Ya, tentu dasar pertimbangannya adalah fakta ini akan menerangkan apa itu novum, ya, apa hubungannya dengan keterangannya dia sampaikan. Kalau dia menerangkan novum itu mempunyai kedudukan yang signifikan, jadi saksi ini ingin menerangkan bahwasanya novum itu benar dia dapat, kapan dia dapat, tidak lebih dari 180 hari sejak diajukannya memori PK, lalu dia menerangkan tentang bahwa novum itu sangat signifikan. Seandainya novum itu ada pada saat itu, maka nggak mungkin Saka Tatal ini diputuskan bersalah begitu melakukan tindak pidana. Atau yang disampaikan kuasa hukumnya tadi, novum ini sebenarnya mau nerangin tentang apa sih? Mau nerangin tentang bahwa Saka Tatal tidak melakukan perbuatan pidana, atau ingin menerangkan kejadian ini bukan adalah perbuatan pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Tapi kalau saya melihat tadi arahnya kuasa hukum ini lebih kepada ingin menerangkan kalau ini bukan pembunuhan tadi ya, tapi adalah kecelakaan tunggal. Nah, bagaimana nanti endingnya? Endingnya ada 2 kemungkinan ya. Kalau dikabulkanlah permohonan PK ini, maka mengadili sendirinya menyatakan contohnya Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan. Tapi nanti pertimbangannya beda-beda. Ada 2 pertimbangannya. Satu, memang Saka Tatal tidak terbukti berdasarkan bukti yang ada. Yang kedua, menyatakan kalau ini bukan tindak pidana pembunuhan, tetapi tindak pidana kecelakaan tunggal. Kalau tindak pidana kecelakaan tunggal, berarti tidak ada yang dimintakan pertanggungjawaban pidana. Karena apa? Itu salahnya sendiri contohnya ya. Pelakunya yang mengendari motor dan meninggal begitu ya. Kecelakaan tunggal. Ya, itu kan kecelakaan tunggal kan. Tapi kalau kecelakaan tunggal berarti kan Saka Tatal bukan pembunuh gitu. Dan 7 terpidana lainnya juga bukan pembunuh. Nah, artinya hanya pertanggungjawaban kepada yang kecelakaan saja begitu. Nah, ini demikian berarti selama ini pertimbangan majelis hakim, jaksa, penyidik itu semua bisa terbantahkan semua ya. Berarti kan peradilannya ini, makanya saya bilang ini peradilan apa begitu selama ini. Masa mereka tidak tahu kalau ini kecelakaan tunggal begitu. Mulai dari penyidikan, jaksa, sampai tingkat pengadilan negeri, tinggi, dan Mahkamah Agung. Oke. Begitu. Oke, Prof. Tadi kan Anda menyebutkan kalau, ya kan? Ya. Kalau memang nantinya PK ini dikabulkan, berarti kan ada 2 peluang ya? Iya. Peluangnya adalah Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, atau tindak pidana pembunuhan tidak ada, tapi yang ada adalah kecelakaan tunggal. Begitu berdasarkan pembuktiannya tadi. Oke, berarti Saka Tatal berarti sudah otomatis terbebas dari itu? Iya, artinya tidak ada tindak pidana, berarti kan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum begitu. Berarti dia dinyatakan bebas dari perbuatannya tidak terbukti. Nah, lalu bagaimana nasib dengan 7 terpidana yang masih ada di penjara saat ini ketika nanti ada PK itu keluar begitu? Apapun nanti keputusannya ya? Iya, kalau putusannya mengabulkan dengan menyatakan bahwasannya Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan pertimbangan hukumnya adalah dia bukan pelaku tindak pidana, maka kemungkinan yang lain juga dia bisa, tapi agak berat karena Saka Tatal kan bukan pelaku tindak pidana, belum tentu yang lain bukan pelaku tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua,
kalau putusannya Saka Tatal tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan alasan bahwasannya ini bukan pembunuhan berencana, tetapi adalah kecelakaan tunggal, secara otomatis pelaku tindak pidana yang 7 tadi harus bebas. Harus bebas? Harus bebas karena tidak ada pembunuhan kan. Mereka bisa mengajukan PK. Dasar PK-nya apa? Dasar PK-nya adalah putusan Saka Tatal saat ini yang menyatakan kalau ini bukan pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Dalam pertimbangan hukumnya biasanya ditemukan itu begitu. Jadi ketika nanti ada putusan itu tidak langsung serta-merta otomatis bebas, yang 7 terpidana ini harus tetap mengajukan PK dengan pertimbangan PK Saka Tatal ini? Iya, kan tidak ada instrumen hukumnya kalau otomatis bebas kan. Instrumen hukum yang mereka lakukan adalah melakukan PK dengan dasar novum adalah putusan Saka Tatal yang menyatakan dalam pertimbangan hukum majelis hakimnya adalah ini bukan tindak pidana pembunuhan tetapi kecelakaan tunggal. Berarti kalau kecelakaan tunggal tidak ada pelaku pembunuhan. Artinya saya bilang ya akhirnya semua menyatakan tidak ada yang bisa dimintakan pertanggungjawaban kecuali pelaku sendiri yang kecelakaan tunggal itu begitu. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya setelah ini ketika memang tanpa berusaha untuk mendahului begitu ya putusan PK ini? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kasus ini ya kalau kita lihat apakah nanti ada dorongan juga untuk pihak kepolisian atau sebagaimana? Ya otomatis semua yang dipidana dirugikan, bisa mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi, itu yang pertama. Yang kedua, berarti sistem penyidikan yang dilakukan 8 tahun yang lalu, 2016 itu semuanya tidak didasarkan suatu sistem crime investigation scientific yang benar dan prosedur yang benar, dan berarti ada yang merekayasa kasus ini sebelumnya menjadi kasus pembunuhan dari kecelakaan tunggal. Nah inilah yang harus dicari, siapa yang merekayasa kasus ini sehingga bisa bergeser dari kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan, dan dia harus diminta pertanggungjawaban hukum terhadap itu begitu. Oke, saya ke Mas Reza. Mas Reza, apa yang meyakini tim kuasa hukum dan keluarga Vina dan juga Eki ini memang ini merupakan dugaan pembunuhan, bukan kecelakaan tunggal sebenarnya? Selain dari ini ya. Selain dari luka benda tumpul ya tadi yang disebutkan oleh Anda. Iya, jadi memang dari awal kita semua menyerahkan, pihak keluarga menyerahkan kasus ini kan kepada Pak Rudiana pada saat itu karena pihak keluarga juga tidak mengerti hukum, jadi semua diserahkan ke Pak Rudiana. Jadi pada saat sidang pengadilan yang pertama pun Pak Rudiana bilang ke pihak keluarga bahwa di salah satu handphone BlackBerry terdakwa pada saat itu ada percakapan untuk upaya pembunuhan, dan tanpa pernah ada ditunjukkan. Tidak, tapi dikasih tahu aja sama Pak Rudiana di luar persidangan pada saat itu ke Mbak Marliana. Itu hanya lisan kan, tidak ada ditunjukkan? Hanya lisan, tidak ada, hanya lisan. Oke. Di situ yang menambah keyakinan pihak keluarga almarhum Vina itu ya memang itu pembunuhan berencana, dan juga melihat dari kondisi motor pada saat itu dikembalikan tidak layaknya seperti kecelakaan tunggal yang begitu parahnya. Jadi itu hanya goresan kalau nggak salah. Dari situ juga pihak keluarga menyimpulkan kalau kecelakaan nggak mungkin seperti ini gitu. Dan juga dari handphone yang juga masih utuh, dan ya memang di dalamnya setelah dicek itu ada beberapa banyak yang pesan sudah dihapus seperti itu, dan phonebook pada saat itu juga pada hilang gitu kan. Jadi banyak keanehan pada saat itu, tapi memang pihak keluarga kan tetap menyerahkan sepenuhnya penyelidikan itu ke pihak Pak Rudiana. Jadi itu yang memperkuat ke pihak keluarga kalau itu memang pembunuhan bukan kecelakaan gitu, Mbak. Karena memang percaya betul begitu, karena memang sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian, termasuk juga kepada Ibtu Rudiana ya pada saat itu ya. Betul. Termasuk juga ada tidak pengarahan kesaksian dari Ibtu Rudiana kepada keluarga almarhumah Vina pada saat itu atau bagaimana? Jadi pada saat itu kan memang semuanya diwakilkan ya, Mbak. Jadi tidak ada pengarahan atau apapun. Kita sebagai sesama korban ya, apabila ditanya oleh penyidik ya jawabannya normatif seperti yang diketahui oleh pihak keluarga.
dalam hal misalkan pada saat itu ada yang memandikan segala macam, yang diceritakan apa adanya, lukanya seperti apa, terus bagian mana ada yang lunak, ada yang bengkak, ada yang patah gitu Mbak. Jadi di situ juga menambah keyakinan kalau almarhum Vina itu bukan kecelakaan, karena kalau kecelakaan itu pasti kan namanya orang kecelakaan pasti kan kulitnya juga lecet dan segala macam, dan ini tidak ada gitu Mbak. Tapi banyak yang tulang itu menjadi lunak, kayak bagian kepala belakang itu seperti tidak ada tengkoraknya, kakinya patah, jadi terus bagian-bagian lain sesuai dengan yang di otopsi itu disebutkan memang seperti itu pada saat yang diceritakan kembali oleh yang memandikan, yaitu salah satunya dari nenek almarhum gitu Mbak. Diceritakan dengan apa adanya pada saat melihat jenazah dari almarhumah Vina ya, begitu ya? Betul, sebelum pada saat dimakamkan ya? Pada saat itu Mbak. Iya. Oke. Saya ke Bung Edwin. Bung Edwin, kalau tidak salah ini kan tadi disebutkan oleh Mas Reza, termasuk juga motor yang dalam keadaan tidak ada lecet hanya minor lah. Yang kemudian juga salah satu menguatkan bahwa ini bukan kecelakaan tunggal. Respon Anda, Bung Edwin? Ya supaya jadi pengetahuan ya. Kalau kita membaca putusan di khususnya nomor perkara 3 dan 4, itu Rivaldi dan kawan-kawan dan hadirin kawan-kawan, itu ada dihadirkan saksi dari polisi yang pada tanggal 27 Agustus 2016 itu datang ke TKP. Yang dalam kesimpulannya mereka menyatakan bahwa ini kecelakaan tunggal. Penjelasan dari kecelakaan tunggal itu, Mbak Adisti, bahwa ada beberapa petunjuknya. Di aspal ada goretan, ada garisan tarikan dari besi. Kemudian di bodi motor juga di sebelah kanan ada lecet, ya, di stangnya bengkok. Begitu juga di kapnya. Di ban depannya juga ada bekas semen, ya, ada atau bekas putih dari aspal ya. Kemudian juga di marka jalan itu ada menempel cat dari kendaraan bermotor. Ya. Bahkan kemudian ditemukan daging di tiang penerangan jalan umum, ya, yang diperkirakan oleh polisi yang datang sana bahwa korban terpelanting sejauh 3 meter. Jadi keterangan soal kecelakaan lalu lintas itu bukan hal yang baru. Itu sudah diungkap oleh polisi yang datang ke TKP pada tanggal 27 Agustus 2016, yang kemudian kesimpulan kecelakaan lalu lintas tunggal itu berubah karena Rudiana mengambil inisiatif sendiri, melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan interogasi, kemudian terjadi penyiksaan di situ, dan kemudian membuat LP yang cukup komplit dari awal sampai dengan peristiwa kematian Eki dan almarhumah Vina. Nah, tidak ada Prof Jamin, tidak ada proses penyelidikan, langsung naik penyidikan, tidak ada pemanggilan karena penangkapan sudah dilakukan. Jadi 8 orang sudah di dalam tahanan dan sudah di Polres, ya. Jadi banyak prosedur dari hukum acara yang dilanggar, gitu loh. Jadi sangat mudah kita untuk menemukan kejanggalan dalam perkara ini, gitu loh. Jadi seperti kalau siang kita keluar dari rumah, sinarnya langsung terasa. Kalau kita melihat matahari, silaunya langsung terasa di mata. Jadi sangat mudah, nggak perlu kecerdasan untuk menemukan kejanggalan dari perkara ini. Apa yang ingin Anda sampaikan ketika keberadaan Ibtu Rudiana sampai saat ini juga belum juga muncul ke muka publik? Ya, saya ingin menambahkan satu hal dari yang disampaikan Bang Reza, ya, bahwa yang disampaikan Pak Rudiana ada bukti BBM, ya, itu juga hal yang tidak pernah bisa dibuktikan, dihadirkan ketika persidangan. Unsur perencanaan dalam perkara ini ada pada Dani yang katanya mengirim pesan, ya, SMS kepada Sudirman. Tetapi pesan SMS Dani kepada Sudirman itu juga tidak pernah ditampilkan di persidangan. Gitu. Kemudian Dani, Andi dinyatakan sebagai fiktif. Padahal unsur perencanaan, ya, Prof Jamin, ada pada Dani yang sudah merencanakan peristiwa ini sejak
17 Agustus 2016. Dan motif dari peristiwa ini juga semuanya dibebankan kepada DPO, kepada Dani dan Peggy yang suka dengan Vina, kepada Andi yang tidak suka dengan XTC gitu loh. Jadi sangat terang-benderang lah kejanggalan dalam perkara ini. Dan inilah salah satu ajang pembuktian bagi pihak Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya dengan menghadirkan keterangan dari saksi fakta dan juga ahli ya yang ya kan kita sudah sama-sama mendengar keterangan Liga Akbar dan diri bagaimana mereka ternyata memberikan keterangan yang tidak benar karena diarah, ya kan? Oke, saya ke Mas Reza terakhir. Mas Reza, apa yang akan ditempuh selanjutnya akan ditempuh oleh keluarga almarhumah Vina jika memang kemarin kita lihat Peggy Setiawan sudah status tersangkanya sudah gugur, kemudian tanpa mendahului putusan PK Saka Tatal ini, apa yang nanti akan ditempuh langkah hukum selanjutnya oleh almarhumah keluarga Vina untuk menuntut keadilan sebenarnya? Jadi memang kita di pihak korban sih tidak bisa melakukan langkah hukum apapun karena semuanya sudah diwakili pihak kepolisian dan kejaksaan. Jadi apapun nanti hasilnya di peninjauan kembali ini, kita pihak keluarga akan menerima dengan berbesar hati kalau memang ini kecelakaan tunggal. Tapi pada saat ini memang kita masih meyakini berdasarkan putusan terakhir pas inkrah kemarin dan juga nanti siang juga Bang Hotman Paris kan ada di Cirebon juga, kita akan melakukan konferensi pers di Keraton Kacirebonan sekitar jam 4 Mbak. Jadi nanti akan kita update rilis terbaru sikap dari pihak keluarga almarhumah Vina. Tapi sampai saat ini tetap menerima ya dan tidak akan melakukan. Iya, apapun hasil nanti kita akan menerima dengan berbesar hati, entah itu kecelakaan atau seperti yang sudah ditetapkan yaitu pembunuhan berencana. Terakhir Prof Jamin. Ya, tentu kita mendukung terus ya, karena yang mau kita cari kan adalah kebenaran material ya. Jangan sampai kita menghukum orang yang tidak pernah melakukan pembunuhan, kita salah. Ya tentu pengungkapan di PK ini juga kita dukung. Kalau benar ini ada kecelakaan tunggal, ya hakim juga di Mahkamah Agung harus memutuskan itu supaya orang yang tidak melakukan pembunuhan bisa bebas ya begitu. Tetapi kalau memang ini adalah dapat dikatakan sebagai pembunuhan, ya tentu siapapun yang membunuh itu harus dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti ya tentunya ya begitu. Kita nanti kan bagaimana persidangan lanjutan dari sidang peninjauan kembali terhadap Saka Tatal yang akan digelar di hari ini dan besok akan menghadirkan ahli ya. Kita akan tunggu bagaimana keterangan dari saksi fakta dan juga ahli. Kalau hari ini saksi fakta yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ini ada 8 saksi fakta. Terima kasih Bung Edwin Partogi telah bergabung bersama kami, kemudian Mas Reza, terima kasih, dan juga Prof Jamin sudah hadir ke studio, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Adisti, terima kasih Bang Jamin, Edwin, Reza. Saudara, informasi lainnya yang akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, saudara, berkantor di IKN. Presiden Jokowi hari ini memanggil investor untuk melihat perkembangan pembangunan. Informasinya akan hadir usai jeda di Sapa